Sebelumnya lo nggak pernah merasakan ini? Maksudnya tadi kan Nggak pernah, juga kecuali bilang, benjolan itu doang ya. kecuali jadi lo nggak pernah yang terlalu capek, lo nggak pernah yang Nggak terlalu pernah. nggak pernah. Halo Patrice, apa kabar? Baik, how are you, Nel? Baik, alhamdulillah. Makasih ya, udah mau digangguin. Jam berapa sekarang di US, Pat? Sekarang jam 3 sore. Jam 3 sore. Oke, Pat. Sekarang ini dong mau tanya-tanya. Jadi sekarang lo ini bisa dibilang bukan bukan survivor ya, jadi masih warrior ya, cancer Survivor. Benar, survivor. survivor ya, survivor, Yeah, you can call me anything. Tapi kan yang common dibilangnya cancer survivor. cancer survivor ya. Nah, jadi Pat, lo ini kena cancer non-Hodgkin lymphoma. Bisa dijelasin secara garis besar nggak? Seperti apa sih itu? Itu apa sih? Cancer gue itu masuknya ke kanker darah. Oke. Tapi beda dengan leukemia gitu-gitu beda. Oh, Gitu. dan itu Mengenai detailnya, gue takut salah ya menjelaskannya, mendingan riset sendiri. mm, Tapi setahu gue di Indonesia disebutnya kanker getah bening. kanker getah bening. Dan sekarang kondisinya lo udah di stage berapa? Sekarang gue in remission. In remission. Artinya cancer gue saat ini nggak agresif dan tanda kutip lagi tidur. Oke. Lagi tidur. Itulah kira-kira. Oh, jadi sebelumnya remission ini di stage berapa? Di stage 4. Di stage. Waktu gue di diagnose itu stage 4. Nah, ini Pat, jadi awalnya ketahuan lo kena cancer ini gimana ceritanya? Ini sekalian gue ceritain aja ya urutnya. Iya, iya, iya. Jadi tahun 2017 itu sahabat gue, Batar, temen aku sama Nelma, merit di Jakarta. Waktu itu aku udah tinggal di US. Terus aku balik ke Jakarta. Nah, pas baru sampai di Jakarta, selang berapa hari itu, gue ngerasa ada benjolan di leher gue di sini. Oke. Segede apa? Kecil sih, tapi maksudnya karena gue orangnya sangat concern sama perubahan perubahan fisik gue, jadi gue tuh orangnya rajin raba-raba gitu loh. Terus gue ngerasa ini yang sebelah kiri ini kayak di deket apa sih tulang ini nih. Nah itu ada benjolan. Lalu gue ke dokter umum di Jakarta. Terus gue nanya karena gue concern, gue nanya ini gue ada benjolan nih di sini. Ini bahaya nggak ya gitu. Terus dia ngecek gue, pokoknya long story short, kesimpulannya nggak kenapa-napa. Gue nggak kenapa-napa karena gue nggak punya symptoms lain. Oke. Selain itu, jadi kesimpulannya, oh mungkin lo kecapean karena kan long flight ya dari sini ke Jakarta. Ya udah, saat itu gue pikir juga, ya masuk akal sih gitu. Gue nggak ada keluhan-keluhan lainnya gitu. Udah gue juga nggak merasa gue apa sih gampang capek atau apa. Itu bulan November atau akhir Oktober gitu, 2017 ya kan. Lalu gue balik ke sini, terus Desember itu gue jalan-jalan sama suami gue, jalan-jalan keluar kota. Pas gue di luar kota itu, gue ngerasa kok gue gampang banget capek ya. Apa emang gue lagi gak enak badan apa gimana? Nah, lalu gue notice setiap kali gue mau tidur, rebahan gitu, gue sesak nafas. Kayak nafas gue tuh berat gitu rasanya. Terus yang biasanya gue kuat jalan jarak jauh gitu, ini gue nggak kuat jalan jauh.
Terus itu terus kalau kalau gue lagi tidur gitu malam, itu badan gue keringetan banget, kayak wah night sweat gitu. Oh Tapi itu ya? kalau malam doang. Iya, iya. Hanya kalau Basah itu malam. sweat? Keringetan sampai Sampai basah? basah gitu. Heeh. Oh, oke. Padahal saat itu kan winter, Desember kan winter kan, harusnya dingin dan gue nggak kepanasan lah harusnya gitu. Iya, iya. Tapi ya saat itu kayak gitu, gue keringetan, lalu ini gue inget banget tanggalnya karena itu pergantian tahun dari 2017 ke 2018. Gue udah parno karena gue riset sendiri di Google gitu, gue Google sendiri symptoms-nya gue. Terus waktu itu yang gue temuin symptoms gue tuh ke pneumonia. Pneumonia, ya. Oke, terus abis itu di saat itu juga gue ke emergency, ya kan? Saat itu juga? Saat itu juga, pas ketika gue di luar kota itu. Nah, parahnya waktu itu karena pergantian tahun, nggak ada dokter, adanya dokter jaga itu pun 1 orang doang, sedangkan yang sakit tuh banyak banget saat itu. Aduh ya, gue akhirnya dokternya bilang ke gue, mungkin lo belum flu shot. Nah, gue kan emang newbie ya di sini. Gue baru pindah tuh 2017. Gue newbie, gue nggak ngerti. Gue harus flu shot tiap akhir tahun, itu gue nggak ngerti. Terus gue bilang, iya gue belum flu shot. Iya, kalau flu di sini tuh beda sama lo waktu di Indonesia. Di sini tuh kalau flu bisa separah itu gitu. Oh iya, gue mungkin flu berat kali gue ya gitu. Akhirnya gue flu shot apa segala. Nah, perjalanan gue balik ke San Francisco dari LA waktu itu, pas gue sampai di rumah, gue buka celana, ganti baju segala, itu gue notice paha gue bengkak. Dua-duanya? Sebelah kanan doang. Oh ya? Jadi, aduh gede banget, beneran kayak... Lo notice banget itu bengkaknya gede banget atau bengkak? Bengkak banget. Tapi waktu itu gue sempat mikir, oh kalau gue perjalanan jauh juga naik pesawat, gue emang suka bengkak sih kakinya, tapi mungkin karena gue kurang minum, atau karena waktu itu gue pakai legging, mungkin terlalu ketat kali, apa gimana, jadi peredaran darah gue nggak bagus gitu. Oke lah, terus gue besokannya gue notice makin bengkak ini kaki gue, bukannya mereda gitu loh, kan biasanya kalau kita naik pesawat terus bengkak, kalau kita rendam air anget gitu kan dia mendingan kan, besokannya juga udah nggak kenapa-napa lagi, itu pengalaman gue. Nah ini tuh enggak, malah lebih parah, lebih bengkak lagi. Terus habis itu gue nggak langsung ke dokter saat itu karena tahun baru. Bukan cuma tahun baru, tapi ada temen gue datang ke rumah, nginep, si Batar datang ke rumah. Orang yang gue datengin di Jakarta, kawinan datang ke tempat gue. Nah, terus jadinya gue jalan-jalan dulu sama dia, apa gitu. Pas dia cabut, barulah gue, iya nih kayaknya nggak membaik kondisi gue ke dokter lagi lah gitu. Lalu gue ke dokter lagi, gue dibilangnya pneumonia. Dibilang sama dokter? Dibilangnya pneumonia. Terus gue dikasih antibiotik segala gitu kan. Sampai akhirnya gue minum antibiotik yang dikasih, gue lupa selama berapa minggu gitu. Dan membaik setelah gue minum antibiotik. Tapi setelah antibiotiknya habis, balik lagi simptomsnya. Oh, oke. Yeah. Waktu itu paha gue udah nggak gede lagi, nggak bengkak lagi, tapi kayak sesak nafasnya masih ada gitu, gampang capeknya terus-terusan ada gitu, terus jantung gue berdebar-debar. Iya, terus setelah antibiotik gue habis dan symptomsnya masih ada, gue balik lagi dong ke dokter.
gue balik lagi ke dokter yang sama. Jadi kalau di sini itu nggak bisa kayak di Indonesia kan gue bisa bikin appointment sama dokter spesialis apa, terserah gue langsung gitu kan. Kalau di sini lo harus dari dokter umum dulu gitu. Tahu di sana juga nggak? Di sana kayak Iya, gitu juga, di ya sini kan? juga gitu. Nah, terus gue ketemu lagi sama dokter umum gue bilang, ini antibiotik gue habis, dan simptomnya balik lagi nih, gitu. Terus di situ gue ngotot banget, gue ini cancer. Jadi gue justru yang ngotot kalau gue ini cancer. Gue ini kena cancer, karena gue udah riset banyak banget. Walaupun gue sotoy ya, tapi feeling gue mengatakan gue nih kena cancer. Terus gue bilang sama dia, gue nih feeling gue cancer, gue minta dites. Dari mulai tes darah, tes apa segala macam, gue minta dites. Terus akhirnya dia kayak, iya ya, jangan-jangan cancer lu gitu. Terus akhirnya gue dikasih rujukan untuk biopsi. Ya kan? Sorry, Terus gue potong sebentar. Pada saat itu yang di sini masih ada terus? masih ada. Terus? Makin gede apa enggak? Enggak. Enggak, tetap aja. Maksudnya dia kan membesarnya itu enggak dalam waktu berapa minggu ya. Kayaknya dia tuh slow growing gitu loh. Itu lembek apa kalau dipencet keras Enggak. gitu? Enggak lembek. Enggak keras? Keras. Oh, oke. Pokoknya kayak ada, mungkin kayak ada yang mengganjal segini gedenya gitu. Tapi ganggu lo nelan nggak? Kalau lo mau nelan? Enggak. Enggak. Cuma perlu dipegang aja gitu? Iya, kalau dan itu pun bukan diraba doang gini ya, tapi lo harus tekan kenceng gini, baru terasa, oh iya nih ada sesuatu di sini gitu. Oke. Terus. Akhirnya dibiopsi? Akhirnya gue dibiopsi, terus setelah dibiopsi baru deh, bener, iya lo cancer gitu. Terus gue kan, apa gue bilang? Gitu. Wah, Pat, maksudnya gini, lo kok bisa yakin banget kalau cancer? Maaf, tapi gue tanya, ada riwayat keluarga yang cancer juga? Gak ada. Surprisingly gak ada. Sama sekali. Jadi benar-benar dari based on research sama dari feeling lo aja gitu ya? Karena gue mikirnya kalau menurut yang gue research sendiri gitu ya, gue tuh kalau nggak pneumonia, hepatitis nggak mungkin. Habis itu cancer, kayak apa lagi? Jadi gue ngotot banget ke dokter, gue nih cancer gitu. Lo ini termasuk orang yang menjalankan pola hidup sehat ya? Iya. Banget. Dibilang banget mungkin nggak kali ya. Maksudnya nggak kayak, wah yang freak makannya bersih banget dan tiap hari olahraga segala macem. Gue nggak gitu. Tapi gue olahraga, gue makannya probably lebih sehat dibanding orang kebanyakan gitu. Nah, dan gue nggak merokok, nggak. Pokoknya gitu-gitu gue enggak. Nah, terus kata dokter, jadi itu pencetusnya apa? Nggak ada. Oh ya? Nggak ada? Nggak ada. Emang bad luck aja. Jadi lo langsung didiagnos sama dokter begitu hasil biopsi keluar kanker getah bening itu? Iya. Langsung dikasih tahu kalau udah stadium? Gue dikasih tahu udah stage 4 itu setelah ketemu sama onkologis. Jadi pertama kali ketemu itu dikasih tahu, ya dia refer ke onkologis, terus dia langsung kasih tahu kalau ini udah pertama awalnya di refernya itu kan gue ke radiologis. Karena kan dia yang akan biopsi gue dan dia yang akan bilang ke gue, oh ini hasil biopsi lo nggak cancer atau cancer gitu kan. Radiologis yang tahu ke gue, lo cancer nih. Radiologis habis itu refer gue lagi ke onkologis gitu. Terus di onkologis habis itu suruh gue PET scan. Terus gue PET scan baru deh ketemu tuh, baru ketahuan kan lo stage berapa gitu. Karena hasil dari PET scan itu kan kelihatan jelas banget penyebaran
kansernya tuh udah di mana. Hasilnya kanser gue udah sebadan-badan. Oh, gitu ya Allah. Jadi ketika ketahuan udah langsung udah nyebar gitu ya? Ya udah Hmm, sampai ke paru-paru gue. oke. Nah, Pat, jadi sebenarnya lo ini ketika merasakan ada perubahan di tubuh lo, sebelumnya lo nggak pernah merasakan ini? Maksudnya tadi kan Nggak pernah, kecuali benjolan itu doang ya. Heeh, jadi lo nggak pernah yang terlalu capek, lo nggak pernah yang Nggak pernah. nggak pernah. Nggak Fine pernah. Gue aja. sangat aktif orangnya. Iya, lo fine-fine aja ya. Mm-mm. Yang ngerasa terlalu capek kayak gitu, makanya lo. Jadi kita juga mungkin harus sensitif ya sama badan kita, nggak boleh diacuhin ya kalau udah ada tanda-tanda gitu. Hmm. Oh, oke. Nah, Dan gue tipe orang yang kalau sakit gue langsung ke dokter, bukan yang gue minum obat apa dulu. Iya, gue nggak kayak gitu. Gue sakit gue ke dokter gitu. oke, iya. Oh, satu hal lagi yang ngebuat gue concern soal cancer ya. Sebelum gue sakit, bahkan yang jauh sebelum gue sakit adalah mertua gue, orang tua dari suami gue itu, dua-duanya sakit cancer. Oke. Sakit kanker. Makanya itu membuat gue lebih aware juga. Kanker yang sama, jenisnya sama lo? Beda. Tapi kan bagaimanapun juga melihat orang terdekat lo sakit kanker membuat lo jadi waspada kan? Ya, betul. Iya gitu. Oke. Nah, pada saat lo dikasih tahu, Pet, kayak gitu. Jadi lo dikasih taunya ini sama dokter di US ya? Dan ketika itu ada lo sama suami lo dikasih tahu. Ini gue. Gimana perasaan lo, Pet? Bo. Hancur lebur lah gue. Padahal gue udah menduga. Sebenarnya tuh gue udah menduga banget gue cancer. Tapi ketika itu diumumkan, wah, nggak akan pernah siap. Hancur gue. Iya. Even thinking about it sekarang nih, itu gue deg-degan. Wow. Trauma. Buat gue tuh trauma. Iya. Suami lo sendiri gimana? Suami gue orangnya cool banget sih. Dia tuh sedih, tapi mungkin karena Ngeliat lo. udah bertahun-tahun juga pernah menghadapi orang tua yang dua-duanya sakit kanker, jadi mungkin lebih calm dibanding gue. Oke. Kalau gue tuh gue kayak ketampar gitu. Nah, itu kayak kena kali malah bukan ketampar doang, ya Allah. Nah, dari situ terus apa dari dokter sarannya, Pet? Sarannya gue harus treatment kimo. Kimonya itu sebanyak 6 kali. 6 kali setiap 3 minggu. Jadi tiap 3 minggu gue kimo deh tuh ke rumah sakit. Minum obat juga dikasih? Minum obat tapi bukan jadi obatnya itu emang rangkaian dari kimonya. Kayak misalnya gue dikasih steroid gitu sebelum gue kimo supaya badan gue tetap bertenaga gitu kali ya. Nggak drop banget gitu ya? Ya itu aja sih paling obatnya. Itu aja. Jadi ini benar-benar dari dokter sendiri nggak bisa bilang pencetusnya apa bisa sampai ada kanker di badan lo? Nggak ada. Bukan Emang pola makan aja gitu. bisa gitu ya? Oke. Nah, ketika lo menjalani kemo nih ya, ketika lo menjalani kemo terus biasanya kan ada efeknya. Efek kata lo apa, Pet? Mentally pasti ngedrop kan? Nah, kalau mental nggak usah ditanya lagi lah ya. Tapi kalau fisik itu yang gue rasain ya rambut rontok. Iya. Rambut gue abis tuh. Terus kuku gue jadi hitam-hitam. Oke. Kuku jadi hitam. Terus badan jadi kurus. Tapi inget ya, ini nggak semua
orang mengalami hal yang sama kayak gue. Jadi ketika nanti siapa tahu nih ada yang nonton dan mikir, kok gue nggak kayak gitu ya? Nggak usah terlalu overthinking gitu. Karena emang efeknya di tiap orang tuh bisa berbeda-beda gitu. Gue tuh terus kuku jadi hitam, terus susah BAB. Oke. Apalagi ya gue ya? Badan gue kurus. Abisnya badan lu turunnya cepet banget ya? Turunnya tapi gue rasa ya saat itu badan gue turun tuh bukan cuma karena gue di kemo, tapi gue juga memang lebih disiplin sama makanan gue. Jadi gue makan sayurnya banyak, minum green juice, minum air putih sebanyak-banyaknya gitu loh. Sama apa lagi ya, kayaknya ada deh gue yang badan gue, tulang-tulang gue tuh sakit banget. Tiap abis kemo itu? Enggak, setelah kemo kedua atau ketiga gitu. Oke. Jadi kemo itu membuat apa sih? Membuat tulang-tulang gue sakit itu sehingga gue harus di-boost pakai suntikan yang merangsang sel darah putih gue kalau nggak salah. Oke, ya. Oh, sama satu lagi, gue sempat menopause. Oh ya? Mm-mm. Oh, efeknya begitu ya? Tapi habis itu datang lagi setelah beberapa bulan. Oke. Nah, setelah lo menjalani, sorry Pat, gue lupa nanya tadi ya. Jadi ketika dokter bilang udah di stage 4 gitu, terus lo harus kemo 6 kali tiap 3 minggu, dokter bilang nggak ini bisa disembuhkan atau chance-nya berapa persen? Dia nggak pernah bilang chance-nya berapa persen, tapi dia dokter gue itu orangnya sangat optimis gitu loh. Dan dia juga menjelaskan dari awal bahwa cancer gue ini salah satu cancer yang paling treatable dan manageable. Treatable dan manageable tuh maksudnya manageable tuh Treatable tuh ya maksudnya nggak yang gimana ya gue menjelaskannya. Ya bisa di-treat dengan kemo dan harapan lo tinggi gitu setelah itu. Iya. Jadi ya dia kasih pokoknya afirmasi positif ya. Oke. Nggak yang chance gue berapa kayaknya gue juga nggak perlu tahu sih waktu itu. Kayaknya yang gue harapkan gue nggak dikasih tahu waktu itu. Pokoknya pikir harus sembuh gitu ya. Iya. Balik lagi soal tadi lo bilang rambut lo rontok. Sebelum lo divonis, rambut lo juga rontok nggak? Enggak. Enggak, fine aja. Oh, rambut gue panjang banget lagi dulu. Iya, gue tahu lo bagus banget rambutnya shiny. Rambut gue tuh dulu sepinggang, tau nggak? Panjang banget. Terus begitu gue di diagnose cancer, langsung gue babat segini. Pendek, karena gue tahu kalau nanti gue biarin dia panjang, dan gue nanti kemo dan dia rontok, itu gue hancurnya. Ya kan? Jadi gue sok-sok persiapan nih dimulai dari rambut pendek dulu gitu. Dulu gitu gue mikirnya. Ternyata sama aja, tetap hancur. Kelihatannya. Rontoknya itu segimana sih, Pet? Maksudnya ketika lo rontok gitu yang misalnya paling banyak 10 helai gitu atau yang bisa gitu? Ya, lebih dari 10 helai. Tiap kali Berbaran di bantal gitu kalau habis. Nggak pegang tuh rambut? Enggak gue gini, enggak. Rambut semua. Oh ya? Oh, oke. Wow. Gimana lo bangkitin mood lo, perasaan, how you set up your mind, Pat, sampai lo, sekarang look at you. Orang nggak akan nyangka lo punya Benernya pas gue sakit cancer pun orang, waktu gue botak, orang tuh nggak ada yang nyangka gue lagi sakit. Iya, gue tahu. Nanti gue tempelin ya fotonya di sini, nanti gue pajang fotonya di sini, gue liatin lo yang bondolin rambut lo itu. Gimana, Pat, lo set up your mind, Pat?
gue fokus aja sih waktu itu, fokus gue mau sembuh dan gue selalu inget suami gue. Kan gue mau nangis tau nggak tiap kali. Aku juga mau nangis. Ya gue jadi dulu itu tiap gue sampai speechless. Tiap hari itu gue nangis. Gue ngerasa gue ngerepotin orang, gue ngerepotin suami gue. Waktu itu nikah juga baru berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Jauh dari orang tua, jauh dari sahabat-sahabat gue. Apalagi saat itu kondisinya gue baru banget pindah ke US kan. Belum ada 1 tahun waktu itu. Jadi ya gue down lah. Tapi gue selalu mikir, gue akan cita-cita gue itu gue mau menemani suami gue sampai gue tua. Jadi gue fokus di situ aja dan gue selalu mikir kalau gue meninggal duluan, orang tua gue pasti hancur banget. Gue nggak mau bikin orang tua gue ngerasain kayak gitu. Jadi gue selalu mikir gue harus sembuh, gue harus sehat. Banyak orang sayang sama gue, gitu. Jadi ya pemikiran yang positif itu, suara gue juga bukan. Pemikiran yang positif itu memang perlu banget ya, dan itu harus kesadaran dari kita sendiri ya, Pet ya. Dibilang kesadaran dari diri sendiri tuh kadang itu nggak muncul juga. Gue munafik lah kalau gue bilang dulu gue kuat, gue apain. Enggak. Tapi kan ketika gue sedih, gue akan share ke suami gue. Ketika gue sedih, gue akan share ke sahabat gue. Mereka lah orang-orang yang akan dukung gue, dan setelah itu gue jadi semangat lagi. Oh iya nih, gue nggak boleh nyerah karena orang-orang juga nggak kepengen ngelihat gue kayak gini. Mereka sedih ngelihat gue kayak gitu. Jadi gue semangat. Jadi semangat itu sebenarnya nggak timbul dari diri gue sendiri juga, nggak selalu timbul dari diri gue sendiri. Wow, jadi ini memang benar-benar ya positif ya, itu yang harus dijaga ya, dan kita harus menjaga lingkungan kita ya, yang sekiranya bisa memberikan dampak positif itu yang harus kita kita ke situ aja. Dan fokus sama apa yang dokter bilang ke kita gitu. Jadi gue ya kan kalau orang-orang kan suka, oh lu minum ini, minum jamu apa gitu. Sempat coba herbal nggak? Enggak, gue enggak. Sama sekali. Gue cuma strict lakuin yang dokter bilang. Oh, oke. Jadi gue dibilang kemana-mana pakai masker, gue pakai. Harus cuci tangan setiap kali apa gitu, karena gue rentan infeksi, daya tahan tubuh gue drop. Itu selalu gue cuci tangan. Semua buah-buahan, sayuran gue cuci pakai sabun, gue lakukan. Gue nggak ada satupun yang gue skip. Pokoknya gue sangat disiplin. Intinya gue disiplin sih. Nah, Pat, ketika lo tahu lo divonis, apalagi nggak ada riwayat keluarga yang juga kena cancer, lo pernah marah sama Tuhan nggak sih? Gue nggak marah sih. Cuma gue mempertanyakan. Gue nggak pernah protes yang kayak gue gitu. Iya, gue nggak pernah yang kayak gimana sih lo gitu, nggak gitu. Gue lebih mempertanyakan kenapa gue ya gitu. Kayaknya orang lain lifestyle-nya banyak lebih parah dari gue, tapi kenapa gue yang kena? Tapi waktu gue lagi musim-musimnya gue bertanya-tanya kenapa gue, ujung-ujungnya gue malah kayak ditanya balik, kenapa enggak gitu, kenapa enggak lo gitu. Terus gue pikir, oh, iya sih, siapa gue juga yang bisa menentukan nasib gue kan. Ya udah, jadi gue iyalah, oke lah, gue mungkin mau diajarin sesuatu dari ini, jadi ya udah gue jalanin aja. Jadi gue nggak
Gue nggak komplain banyak sih ke Tuhan. Paling kayak, duh sakit nih, wajar lah gitu. Tapi gue nggak pernah yang kayak berontak apa gitu. Cuma mempertanyakan aja. Oke. Ya, akhirnya lo memilih untuk menerima dan menganggap bahwa ya gue yang terpilih dan pasti gue bisa ngelewatinnya gitu kali ya. Iya. Nah, Acceptance itu penting banget sih menurut gue. oke. Nah, menurut lo di saat kondisi lo kayak gitu, jadi faktor faktor orang-orang terdekat tuh penting banget ya, Pet? Penting banget. Itu faktor terpenting setelah lo doa sekenceng-kencengnya, terus lo disiplin makan, baru orang-orang itu tuh. Iya, iya, iya. Wow. Nah, Pet, ketika lo divonis sama dokter gitu, lo sempat kepikiran untuk cari second opinion nggak sih? Enggak. Enggak. Karena waktu itu kondisi gue udah hidup dan mati. Oh, iya, iya. Terasa banget gue kayak orang yang dikit lagi mati gitu. Terasa, Nel. Napas juga susah gitu ya? Iya, nafas susah, pendek-pendek, dan kalau rebahan ya itu tadi gue bilang sesak nafas, terus jantung gue berdebar-debar terus. Kan, iya nggak wajar ya kayak begitu kan. Rasanya sih saat itu yang gue pikirin, kayaknya ajal gue udah deket nih, boro-boro mikirin second opinion gitu. Dan gue melihat dokter gue sangat optimis, jadi gue ya percaya gitu. Dan rumah sakitnya juga gue percaya gitu. Nah, tadi lo bilang kemo 6 kali ya. Gue pernah lihat Pet di IG lo tuh pakai alat di sini ya. Itu apa sih? Namanya port. Hmm. Hmm. Itu alat yang dipakai untuk kayak infus gitu sebenarnya. Jadi kalau orang infus bisa di sini, nah gue supaya gampang di sini. Jadi tuh kayak ditanam terus gitu. Tanam di dalam situ. Oh. Kayak metal gitu kayaknya deh. Heeh. Ditanam di dalam, terus nanti setiap kali gue kemo kan ada selangnya tuh, ya udah ditusukin ke situ. Oh, jadi nggak perlu nyari lagi gitu ya, udah langsung. Iya, benar. Dan itu biasanya dipakai juga untuk kayak tes darah, jadi ngambil darahnya tuh dari situ, gitu. Oke, iya, iya, iya. Nah, lo pernah ngerasa capek nggak sih, Pet, waktu treatment itu? Capek setiap hari. Pernah nyerah nggak? Pernah nyerah nggak? Udahlah gitu. Hampir setiap hari tuh gue ada perasaan kayak, aduh kayaknya gue udah nih gitu, atau aduh kayaknya besok gue masih dikasih nafas lagi nggak ya gitu. Tapi maksudnya bukan menyerah ya, gue ralat. Gue tuh bukan menyerah, gue takut ada setiap hari, tapi gue nggak pernah nyerah. Lo takut ada tiap hari, maksudnya ada apa nih? Maksudnya perasaan takut gue itu selalu ada Oh, setiap hari, tapi gue nggak pernah nyerah. oh, Sorry, gue ralat ya. Gue tadi mencerna dulu. iya. Oke, jadi gimana tuh lo menghadapi itu ketika lo udah lelah banget? Nangis aja. Hmm. Menurut gue, kalau kita takut gitu, nggak usah berpura-pura kuat juga gitu. Keluarin aja tuh semua rasa takut lo, rasa sedih lo, rasa parno lo. Karena kalau lo berpura-pura tegar demi orang-orang di sekitar lo stres sendiri gitu. Emang saat itu yang gue butuhkan adalah orang-orang support gue, bukan gue yang support orang-orang gitu. Iya. Iya, iya, Gue bener-bener. jujur aja gitu, jujur bahwa gue tuh lagi begini gitu. Oke. Nah, Pat, menurut lo ya, hikmah apa sih yang bisa lo ambil dari ujian ini, Pat? Banyak sih, gue kayak banyak, gue ngerasa gue tuh nggak berhenti belajar lah sebelum nafas gue diambil sama Tuhan.
Hmm. Gue belajar untuk menyukai hal-hal yang dulu gue pikir gue nggak suka banget. Kayak rambut gue sukanya panjang, tahu-tahu gue harus nggak punya rambut gitu. Tapi ternyata gue suka-suka aja gitu, gue nerima-nerima aja. Terus dulu gue nggak mau tuh namanya minum green juice, tapi gue akhirnya jadi mau dan cinta lagi malah gitu. Terus dulu gue kalau parkir, ini contoh-contoh kecil ya. Dulu gue kalau parkir, kalau lagi ke mall gitu, kalau dapat parkiran yang jauh, gue ngedumel. Setelah gue sakit, gue dapat parkiran jauh, gue seneng. Artinya gue, kalau gue bisa sampai ke dalam mall, artinya gue bisa jalan yang jauh. Artinya gue masih bisa nafas sempurna, kaki gue sempurna, gitu loh. Iya. Terus gue lebih appreciate small things. Kayak tiap pagi gue masih bisa bangun pagi dengan nafas yang nggak ngos-ngosan. Gue masih bisa olahraga, gue masih bisa sesimpel, gue masih bisa lihat matahari hari ini, dengerin suara-suara burung, itu udah gue happy banget lah. Terus itu udah berapa tuh, 3 ya? Banyak nih. Terus gue belajar dan akhirnya menyadari bahwa gue ini lebih kuat dari yang gue duga sebelumnya. Oh iya. Kalau dulu gue ngeliat siapa lah gitu di kemo tuh, gue pas bilang, ih gila kalau gue jadi dia, wah gue mendingan mati aja deh, gue nggak tahan gue kayak begitu. Tapi ternyata waktu gue jalan gue bisa gitu. Ternyata gue kuat. Terus yang terakhir, di balik, aduh tuh kan gue menangis, di balik gue merasa kuat, sebenarnya gue juga jadi sadar bahwa gue nih kecil banget kalau gue nggak ditolongin sama Tuhan. Apalah gue ya, maksudnya waktu itu mah kalau Tuhan gak murah hati ke gue, matilah gue pasti. Tapi kan karena gue masih dikasih kesempatan sama dia, gue ada sampai saat ini gitu. Gitu. Pet, gue akuin lo kuat, lo hebat, Pet. Wow. Thank you. Ya ini nanti yang nonton juga pasti nggak nyangka lah. Siapa yang nyangka lo seger begini, ternyata punya cancer. Gue mau nanya lagi ya. Nah, kenapa lo memilih untuk apa ya? Maksud gue kayak gue lihat lo kalau tiap habis kemo kayaknya lo tetap dandan, sementara orang lain kayaknya biarin aja gitu. Mereka yang males untuk rapihin, ya maksudnya seadanya aja gitu. Sementara lo kayaknya siap banget dan happy aja habis kemo yang tetap. Gimana ya, gue itu kalau gue bilang gue happy, gue bohong lah. Tapi dandan dan berpakaian bagus itu adalah hal yang gue suka. Jadi ibarat gue mau perang nih, senjata gue itu dulu. Karena itu yang bikin gue happy kan. Jadi gue dandan lah, gue berpakaian bagus lah gitu. Kalau itu udah gue lakukan, at least gue udah ada happy-nya segini gitu. Sebelum gue perang nih gitu. Perasaan gue gitu. Jadi pas gue lagi di kemo lagi kayak lemes-lemesnya dan kayaknya gue drain banget waktu itu. Kalau gue ngaca, at least kalau gue ngaca, oke loh gitu. Oh iya. Jadi menurut gue ya lakukan yang buat lo happy aja gitu. Iya, dan lo tahu gitu apa yang buat lo happy, jadi lo lakuin ya. Yang bikin gue happy ya gue make up-an. Yang bikin gue happy gue pakai baju bagus dan gue merasa cantik. Iya.
Itu hal yang gue lakukan udah dari lama. Dulu waktu gue kuliah juga sebelum gue ujian, gue dandan. Bukan dandan ya maksudnya. Rapih lah gitu, Iya, karena itu dulu nih. Yang penting gue enak dilihat dulu menurut gue. Iya. Asli Pet nih gue ngomong sama lo ya, gue masih nggak percaya. Masa iya Pet lo seger begini ya Allah, masih Stage ada 4. itu cancer di situ. Ini orang yang nonton juga bakalan nggak percaya Pet. Nah, jadi statusnya ini lo lagi remisi, itu yang cancernya lagi tidur. Bisa hidup lagi itu cancer kalau apa? Ya, nggak kalau gimana, kalau dia pengen aja, terserah dia aja. Lagian nggak ada pencetusnya ya, jadi lo nggak tahu kapan dia datang. Nggak terduga gitu lah. Oh, oke. Terus yang harus lo lakukan untuk menjaga ini tetap tidur? Ya, gue berusaha hidup sehat aja lah gitu. Berusaha disiplin makannya, gue nggak makan, gue berusaha menghindari gula, gue berusaha menghindari makanan yang processed food gitu. Penyedap juga enggak ya? Ya, MSG itu gue nggak, pokoknya yang artificial flavoring tuh gue nggak, gue coba hindarin lah, nggak mungkin 100% bisa bersih banget ya, tapi ya gue coba hindari semampu gue. Gue banyak makan sayur-sayuran, terus gue minum alkaline water, gue berusaha aktif, olahraga gitu, jangan sampai nggak aktif. Itu sih yang dokter gue selalu bilang, lo harus aktif gitu. Dan again ya keep your positive mind ya, pasti itu penting banget. Iya. Kalau kayak gue sekarang, gue ke terapis gitu sih untuk apa sih? Untuk bisa selalu tanda kutip waras. Oke. Jadi ya perlu bantuan seperti itu. Menurut lo perlu bantuan kayak gitu Ya, juga? tapi nggak semua orang ya, nggak semua orang perlu. Gue kebetulan perlu. Oke. Nah, Pet, pertanyaan terakhir nih gue mau nanya deh. Pesan buat teman-teman yang lagi berjuang apa? Pesannya, Yang sedang um, berjuang juga. pesannya tetap semangat. Jangan nyerah sama kondisi yang sekarang kayaknya dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Terus pesannya juga, nangis dan sedih itu hal yang wajar. Jangan terlalu keras juga sama diri sendiri, itu hal yang wajar-wajar aja. Terus strict sama apa yang dokter saranin, disiplin, dan sering-sering bilang I love you gitu ke orang-orang yang lo care. Soalnya gue kayak gitu. Sejak gue sakit, gue jadi sering bilang kayak gitu karena gue ngerasa gue udah pernah ngadepin, kayaknya gue udah dikit lagi mati. Jangan sampai gue nggak sempet mengungkapkan. Nggak tahu gitu ya kalau lo sayang sama mereka. Ya. Terus berkumpullah dengan orang-orang yang punya pikiran positif juga terhadap kita. Kalau orang-orang yang dikit-dikit ngomong, oh si ini cancer, dia udah gini loh sekarang, yang keadaannya parah-parah gitu. Aduh, udah. Lo jangan sering-sering ketemu sama orang kayak gitu. Lupa deh, gue mau nanya nih terakhir. Kenapa lo memilih untuk men-share, untuk share, kan di Instagram lo juga lo sharing ya tentang your kenapa lo lebih pilih share? Karena kan ada juga beberapa orang yang lebih milih untuk menarik diri dan nggak mau ngasih tahu. And it's okay ya, kalau nggak share pun menurut gue nggak apa-apa.
gue memilih untuk share karena waktu gue sakit, gue udah janji sama Tuhan, one day kalau gue dikasih kesempatan bisa melewati perjuangan gue ini, gue pengen cerita gue jadi berkah buat orang banyak. Walaupun nggak harus untuk yang jalanin hal serupa sama gue, tapi juga mungkin keluarganya yang bisa lihat cerita gue dan jadi semangat gitu aja sih. Gue selalu bilang gue pengen cerita gue jadi berkah, udah gitu aja. Iya. Pastinya, Pet. Ini jadi motivasi buat teman-teman yang nonton di sini. Kalau semangat lo dan pikiran positif lo itu menginspirasi banget ya. Dan ya lo kasih tahu gimana caranya supaya lo harus tetap berjuang, nggak boleh nyerah. Lo harus ingat banyak orang yang sayang sama kita. Ya, fokus sama goals lo adalah sehat. Sehat itu sangat menyenangkan. Punya nafas yang normal itu sangat menyenangkan. Ya. Kenapa, Pat, lo ngalamin chemo brain itu apa? Chemo brain itu sebenarnya istilah yang digunakan aja. Gue nggak tahu sih apakah ini scientifically benar atau enggak, tapi gue tahu banyak orang ngalamin hal yang sama. Ini saat efek dari kemonya. Jadi gue tuh susah inget sama apa ya bilangnya ya? Short term memory gitu. Short term memory. Gitu. Itu setiap habis kemo. Bukan setiap habis kemo, lebih tepatnya setelah gue kemo tiba-tiba gue kayak gitu. Oke. Jadi misalnya kayak ngapain? Lo lupa naruh barang gitu? Enggak sih, kayak misalnya kemarin gue kenalan sama orang siapa gitu. Gue lupa namanya, padahal itu dulu-dulu tuh gue pasti ingat gitu. Atau gue kemarin potong rambut sama si Jenny misalnya. Gue udah lupa tuh Jenny itu. Asli ingat bentukannya mukanya kayak gimana nggak? Mukanya gue inget, tapi kayak perintilan-perintilannya itu gue nggak inget namanya, nama salonnya misalnya. Oke. Tapi nanti ke-recall lagi nggak? Recall lagi, tapi setelah kayak berapa lama, terus tiba-tiba, oh iya waktu itu gue lupa, sekarang gue diingat gitu. Ini namanya gitu. Itu salah satu efek dari kemo atau itu efek dari kemo sih? Efek kemo. Sama apa sih? Pandangan gue juga lebih kabur setelah gue kemo. Biasanya tuh berapa lama sih efek dari kemo itu tuh? Berapa hari? Karena kan lo tiap 3 minggu sekali ya? Gue sih chemo brain itu lama setelah gue selesai kemo pun, kemo terakhir masih begitu. Oke. Pandangan kabur itu juga gue nggak bisa sembuhin sampai sekarang, masih gitu. Tapi kalau kuku kan dia numbuh, nanti hilang sendiri, iya kan? Lo potongin hilang gitu. Rambut juga gitu numbuhnya keriting tapi gue. Iya dulu kan lo ini banget. Lurus banget, tapi numbuhnya keriting. Tapi sekarang udah balik lagi sih. Nah, jadi lo kalau lagi remisi ini rasanya lo lagi sehat ya? Bener-bener nggak ada itu nafas pendek, sweating gitu nggak ada? Nggak ada. Normal aja gitu. Tapi kan gue regularly juga check up ke dokter dan di scan gitu-gitulah. Kalau gitu sampai di sini aja dulu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum.